Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, para wali murid, wali santri, wali anak. Jadi antum ini termasuk wali semua. Ya. Wali itu artinya adalah pelindung. Berarti kalau wali murid, pelindungnya murid. Karena antum dituntut untuk melindungi mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Makanya Allahu waliyul ladzina amanu. Karena Allah itu yang melindungi orang-orang mukmin, menjamin orang-orang mukmin. Antum juga menjamin masa depan mereka, terutama masa depan agama, masa depan dunia. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim, kata Allah. Hendaknya seorang itu merasa khawatir meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah materi, lemah iman, lemah ilmu, lemah apa lagi? Lemah akal. Gitu ya. Karena kata Imam Ibnu Hazm, al-waladu amanatun ala walidayhi. Anak itu amanah di tangan kedua orang tuanya. Jadi enggak main-main. Dan banyak orang terutama di akhir zaman itu menelantarkan amanah. Tapi paling semangat mengejar amanah itu.
Makanya Rasulullah mengatakan awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah. Yang pertama kali unsur agama yang lepas itu adalah amanah. Dan amanah ini dikatakan oleh Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali. Masya Allah. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Orang itu kalau sudah bodoh, zalim, pasti enggak amanah. Makanya Allah katakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Orang yang zalim lagi bodoh itu paling tidak amanah. Baik. Selancar kita di dalam buku yang telah kita bahas lebih dari 1 tahun. Ini kesalahan mendidik anak. Yang menyebabkan kesalahan itu kalau kita lakukan dikasih stempel enggak amanah. Itu makanya kalau mikir begini antum nambah istri itu berat. Itu nambah amanah. Enggak gampang. 1 aja itu neraka, apalagi 2. Berarti jahannam. Kan gitu. Ya. Gimana Pak? Sahih enggak? Baik. Di antara kesekian kesalahan orang tua adalah tidak memenuhi kebutuhan biologis anak, psikologis anak. Jadi tidak memenuhi kebutuhan apa? Biologis, psikologis, dan ideologis anak. Agamanya enggak diperhatikan. Kejiwaannya ditelantarkan. Badannya biologis. Manusia itu punya kebutuhan biologis. Makanya ada pelajaran sekolah namanya apa? Biologi. Karena ngurusin apa? Ngurusin apa Pak biologi itu? Iya, anatomi tubuh manusia. Jadi biologis, orang tua harus tahu anaknya itu kapan balik. Kapan dia itu haid. Kapan ada apa tanda-tandanya balik. Tuh sampai gitu. Makanya orang tua yang tidak memahami itu menelantarkan amanah. Psikologis. Orang tua itu butuh anak itu butuh kehadiran orang tua. Sesibuk apapun, antum jangan sampai tidak dekat di 6 titik bersama anak. So, ya. Jadi orang biasanya laki-laki alasannya sibuk. Ya. Kalau perempuannya sibuk, lewat. Sibuk cari nafkah. Sibuk adu burung. Di sini enggak ada. Ya, enggak ada yang enggak gitu. Pertama, ketika awal dan mengakhiri sekolah, antum antri. Mengawali, mengakhiri apa? Sekolah. Itu minim Pak. Dan itu aja udah kayak nitipin anak. Makanya orang sering saya sindir, orang masukkan anak ke pesantren itu ada yang didik anak, nitip anak, buang anak. Didik
Berarti ada ikut serta dengan sekolahan, aktif. Lah ini diundang parenting aja absen. Ada masalah apa anaknya, yang disuruh datang istrinya absen. Itu namanya apa? Nitip. Diambil, dimasukin pagi, diambil sore kayak sepeda. Kayak antum nitip sepeda itu loh Pak ya. Nitip sepeda gimana? Masuk pagi, ambil sore. Tuh. Ini daftar sama wisuda. Udah. Ya Allah. Anak antum itu lebih mahal daripada apa? Sepeda. Karena anak itu ketika sakit ke rumah sakit diantarkan orang tuanya itu beda. Ada pemenuhan kebutuhan biologis diobatin, psikologis itu ada apa? Kesembuhan rohani tersendiri karena ditunggui oleh ayah ibunya. Yang ketiga, ketika sedang merayakan prestasinya. Itu ya. Tadi ya termasuk mungkin wisuda, menang olimpiade. Itu kan? Masya Allah, dia mendapatkan penghargaan dari sekolahannya. Dari mana saja? Dari negara, hadir. Yang keempat, ketika dia itu sedih. Ya. Yang kelima, ketika dia itu menghadapi masalah. Jadi antum bantu dia itu keluar dari masalah. Antum bantu dia itu menyelesaikan problematikanya. Ya. Kalau tidak, antum menelantarkan. Terus antum kapan hadir lagi? Nah, yang selanjutnya ketika anak tersebut mengekspresikan kegembiraannya. Tuh. Anak senang. Anak sedang masa euforia. Makanya permainan yang ditunggui orang tua itu beda. Anak antum sekarang main itu kan mengekspresikan kegembiraannya. Antum tunggui itu beda. Tuh ya. Itu namanya isba'at awatif. Nah, biologis, psikologis, dan ideologis. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu sholat. Wahum abna'u berapa? 7 sinin 7 tahun. Kita ajak sholat, kita ajak puasa, kita dengetkan dengan pengajian ulama, kita ikutkan pesantren kilat. Itu namanya isba, memenuhi kebutuhan ideologisnya, akidahnya. Karena anak itu unsurnya ada semua itu. Ya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ini enggak terserah antum nomornya berapa, karena sudah berkali-kali. Kalau di buku saya itu nomor 38. Enggak tahu antum kayaknya nomor 1 deh. Karena yang kemarin udah lupa. Ya. Nomor 38 menurut kitab dan nomor 1 menurut antum. Adamun nafaqah alaihim bil ma'ruf. Tidak memberikan nafkah secara wajar. Nafkah itu meliputi 3 buat anak itu Pak. 5. Papan, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Itu yang dituntut oleh KPAI. KPAI itu apa? Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Enggak ada bapak. Itu. Saya pernah diskusi dengan ketua KPAI. Kenapa ibu hanya melindungi ibu? Ketuanya ibu-ibu. Emangnya ayah tidak perlu dilindungi? Enggak sedikit juga
Istri mendolimi suami ketika terjadi clash. Itu. Kalau bapak-bapak ingin menuntut hak ke komisi apa? Enggak nemu. Ya. Kalau anak dizolimin ngadu ke komisi KPAI. Kalau ibu dizolimi ngadu ke KPAI. Bapak dizolimi. Ngadunya kemana? Ke camat. Calon mati maksudnya. Itu enggak adilnya barat. Kalau hari ibu ada, hari ayah hari kapan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Masya Allah. Jadi laki-laki itu dianggap tidak ada oleh Barat. Itu. Bismillah. Taib. Yang nomor 39. Isya'atul ithar bainahum. Ya. Hadirin sekalian, di antara kesalahan orang tua berikutnya adalah sering menimbulkan konflik di tengah anaknya. Sering menimbulkan ketegangan, perselisihan di kalangan anaknya. Entah ketidakadilannya, entah mungkin anak selalu dipojokkan, karena kadang ada anak itu menjadi sasaran kesalahan dalam hal apapun. Tuh ya. Apa ini? Oh, polisi. Maaf untuk mobil Innova, plat nomor B2608. Tolong serahkan kuncinya ke saya. Mau buat wakaf. Tolong Pak ya, mau keluar, terima kasih. Ada yang mungkin terhalang ya. Tape. Ini tulisannya jelek banget ya. Untung aja pengumuman bukan pertanyaan. Oke. Oleh karena itu orang tua harus menjadi penengah ketika konflik. Menjadi penghangat ketika sekarang ini hubungan rigid. Diam-diaman. Mengakorkan. Nah gitu, Pak. Ya. Dan orang tua harus membiasakan di antara anak itu saling tolong-menolong, menciptakan satu dengan yang lainnya saling berkasih sayang. Mereka saling bantu-membantu, memberikan kedermawanan. Ada perasaan empati kepada mereka, sesama saudara ini. Gitu, sama anak itu nengai, sama anak itu penghangat. Sama anak itu pendingin kalau panas, menghangat kalau lagi rigid yang hubungannya cuek. Tuh ya. Ini kesalahan nomor tersebut. Nomor 40 ya. Nomor 40, tidak mendengarkan keluhan, curhatan, dan masukan anak. Ada orang tua merasa paling udah. Apalagi anak yang memberi nasihat, lo tahu apa? Nah itu kan gitu. Udah deh, diam. Lahir juga baru kemarin udah ngajarin sama orang tua. Nah itu. Subhanallah. Anak ketika curhat, anak ketika mengadu, mengeluh, mengungkapkan isi hatinya, mungkin nggak ada masalah, Pak.
Makanya di antara sekian problematika anak lebih percaya kepada temannya, kepada gengnya, dan bahkan akhirnya bergabung dengan gangster karena tidak menemukan tumpahan isi hatinya di keluarganya. Akhirnya ditumpahkan kepada temannya, kepada orang lain. Nasallahu al-afiyah. Bahkan ada yang murtad. Karena mendapatkan curahan yang tepat kepada seorang tokoh agama non-muslim. Murtad dia. Makanya jangan sekali-kali meremehkan curhatan, keluhan, masukan anak. Contoh apalagi anak-anak kecil. Kadang-kadang ciri-ciri anak kecil umur di bawah 4 tahun, Pak. Itu komentar apa saja penting gak penting. Besar kecil. Antum jangan remehkan. Dan apa saja ditanyakan. Antum jawab. Ya bagi antum mah gak penting. Ini anak nanya. Nanyanya kadang-kadang ini motornya siapa? Mau kemana? Dari mana? Ini baju siapa? Di rumah nanya. Gitu. Pertanyaan hal-hal yang sepele. Jawaban itu bukan kebutuhannya tahu atau tidak tahu, tapi kebutuhan adalah tadi itu. Memenuhi kebutuhan biologis, psikologis anak. Gitu, Pak. Muji anak ketika berhasil melakukan sesuatu, ya, memberikan apresiasi kepada anak ketika dia itu melakukan kebaikan, masya Allah bisa ikut pesantren Ramadan sampai selesai, masya Allah, sholatnya rajin ke masjid selama liburan sekolah, apresiasi antum kasihkan. Hanya sekedar memuji, hanya sekedar kita, masya Allah, pinter, soleh. Itu anak itu berbeda, Pak. Tekanannya, suara itu di telinga dia. Anak hebat, anak soleh, itu ya, masya Allah. Anak cerdas, anak pinter, itu kita kasihkan ketika melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika melakukan kesalahan, tunjukkan sebagai anak yang melakukan kesalahan tanggung jawabnya. Yo, kamu sekarang melepaskan umpamanya atau merusak mainan dia, atau merusak alat-alat sekolah dia, membuang sembarangan tempat. Kita tunjukkan, cari sampai ketemu. Walaupun bukan sampai ketemu benar, tes saja. Nah, sikap orang tua seperti ini nih, Pak, memberikan satu poin kepada anak satu. Ketika ada komunikasi, ada feedback tadi itu, melatih anak untuk bicara. Ada keluhan di antara orang tua, anaknya umur 4 tahun belum bisa bicara lancar. Ya. Kenapa? Karena nek jare wong Jawa dulu itu anak itu dari sejak bayi itu dikudang. Tahu enggak dikudang? Di apa itu? Diajak bicara. Walaupun umur 3 bulan. Itu ternyata mempercepat. Jadi ketika tanya kita jawab, itu kan melatih anak untuk bicara, memilih kata-kata. Terus yang keduanya, untuk mengajari dia mengolah cara dia berpikir. Ketika dia tanya, ini sepatu siapa? Dia memiliki sistematika berpikir. Kenapa dia itu menanyakan sepatu? Tidak menanyakan buku atau tas. Nah, masya Allah. Dan ketika dia bertanya, itu kan runut. Nah, beda.
Ada di antara anak kadang-kadang nanyanya keliru-keliru kan? Ya. Ini kayak apa? Ini macam apa? Ya kan beda. Makanya kadang anak-anak dengan umurnya dan perkembangannya dibutuhkan satu cara berpikir maju, pilih kata-kata yang pas. Kadang-kadang terkesan salah di hadapan orang tua. Komunikasi itu kan ada verbal, ada tubuh, ada sekarang ini komunikasi keadaan, gerakan. Contoh, anak umur 1 tahun ketika mengekspresikan tidak cocoknya makanan masakan ibunya, beda enggak dengan yang umur 3 tahun? Beda. Beda enggak yang umur 7 tahun? Bahkan beda lagi umur 15 tahun. Anak umur 2 tahun ketika mengekspresikan ingin komunikasi dengan ibunya bahwa makanan ini enggak enak, dia apain makanannya? Disemburin. Itu maksudnya enggak cocok dengan makanan. Kalau nanti umur 7 tahun, makanannya enggak enak. Nanti kalau sudah umur 15 tahun, lain lagi kalau masak, jangan gini dong. Dia sudah mulai latihan memilih kata-kata, nggak nyakitin orang. Kapan dia itu bisa lakukan itu? Ketika ada latihan terus. Makanya jangan meremehkan. Dan ketika itulah anak kita latih untuk pandai mendengarkan orang. Ketika dia tanya, kita jawab, dengerin dia. Karena ada orang yang dewasa nggak pinter dengerin orang. Dan itu penting Pak dalam kehidupan. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kenapa Allah katakan, saya ciptakan kedua mata, satu telinga, satu mulut, agar kita sering melihat, mendengar daripada berbicara. Orang itu Pak akan terkesima ketika kita itu banyak mendengar, memperhatikan ketika orang bicara daripada nyerocos. Dan sebaliknya, coba antum kalau ketemu orang nyerocos saja. Ini orang kayak sepur, ngomongnya kagak ada koma titiknya. Kasih dong kesempatan saya. Alam naj'al lahu 'ainain. Kenapa kita diciptakan 2 mata, 2 telinga? Agar kita banyak mendengar, melihat daripada ngomong. Tuh. Jadi anak terlatih dia untuk mengungkapkan kata-kata yang pas, berbicara, dan ketika dijawab terlatih untuk pandai mendengarkan orang lain. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu sendiri. Maka public speaking itu juga penting sekarang tuh. Ketika antum lihat orang bicaranya itu runut, bagus, enak didengar, menarik enggak? Iya. Apalagi zaman sekarang yang dilihat seorang sosok itu pintar ngomong aja udah laku. Ya. Yeah. Jadi makanya ustadz itu kayak disamain burung yang pintar ngoceh laris. Kayak jangkrik, antum cari yang apa? Wah, ini bagus nih suaranya. Itu. Yang penting ngomongnya, soal kelakuannya enggak peduli. Soal tadbiknya, prakteknya itu enggak dilihat orang. Wah, kata-katanya Masya Allah filosofis banget. Wah, Masya Allah ceramahnya mengena banget. Masya Allah. Pokoknya kalau sama Ustadz ini adem deh. Itu. Bukan ya Allah ini Ustadz tahajudnya enggak ada. Ini Ustadz prakteknya, zuhudnya sudah enggak ada sekarang. Yang dilihat sekarang itunya. Unnuhu yanmi syakhsiyatal walad. Nah, di dalam hal itu juga kita kembangkan kepribadian anak. Anak pintar menyampaikan
pertanyaan, menyampaikan permasalahan, mendengarkan ucapan. Ini kan skill yang itu akan menentukan kepribadian ini orang, Masya Allah. Dan selanjutnya melatih mengasah kecerdasan anak. Karena ketika dia itu kita kasih setiap saatnya, ada kalau di dalam versi orang barat itu ada kecerdasan linguistik. Kan gitu. Nah kan ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada spiritual kan gitu. Ada kecerdasan apa? Linguistik. Ada. Nah yang tidak kalah pentingnya terakhir, komunikasi ya kalau kita bangun, anak memberi masukan, kita tangkap sebagai hal yang positif, anak ngeluh curhat, kita ladenin. Yang tidak kalah pentingnya adalah terakhir, itu sebagai jembatan untuk membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Jadi dekat, akrab. Wah, saya kalau ngeluh sama orang tua mah biasa. Karena kalau dialog mah ya itu sama bapak saya itu, kalau bahas masalah ini itu biasa, jadi enak. Ngobrolin apapun, se-ekstrim apapun, wah ini kayaknya orang tua saya bakal marah deh. Itu sudah nggak ada lagi. Karena apa? Udah tahu karakter orang tua kalau diajak komunikasi. Tapi belum apa-apa ditolak, belum apa-apa dibentak, belum apa-apa sudah dikata-katain nggak mutu. Masih anak kecil, baru lahir kemarin, kagak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul, disuruh diem, udah, anak akan buntu. Ngomong apa nih? Gak ada pilihan lagi. Ngomong gini salah, ngomong ini salah, diem kadang-kadang juga salah. Coba bayangin. Itu ya. 41 sekarang. 41 di antara sekian kesalahan orang tua kepada anaknya adalah tidak mengawasi, mengontrol keadaan anak. Kontrol terutama akunnya. Makanya sering saya katakan, Pak, menjadi orang tua zaman sekarang ini lebih sulit daripada yang tahun dulu bahala. Zaman saya kecil, orang tua dituntut untuk mengawasi dunia nyata. Sekarang nyata sama maya. Nah antum di dalam dunia nyata langsam, bagus, alim, pendiam. Di dunia maya tengilnya setengah mati. Ya Allah. Ya. Kadang-kadang antara ngelihat fisiknya dengan tulisannya yang di akunnya, di IG-nya, di ini, ya Allah, ngeselin kadang-kadang. Ngelihat offline, astagfirullah, kasihan juga. Antum awasi temannya siapa, di sekolahnya antum butuh pengawasan, hubungannya dengan sekolahnya, hubungannya dengan gurunya, hubungannya dengan temannya. Masya Allah Pak, nggak bisa Pak. Orang tua itu ngentut aja susah. Nah antum kok sempatnya mancing? Ya, antum mengawasi kesekolahannya anak, pembelajarannya, materinya sudah capaiannya bagaimana, ketuntasannya bagaimana, hubungannya dia dengan temannya, dengan gurunya, itu aja Masya Allah udah capek. Belum lagi ngontrol permainannya, ngontrol agamanya, sholatnya, ininya, ke masjidnya. Itu berat. Kadang sedih, kita harus perhatikan. Dia sedih kenapa? Tadi hadir 6 tadi kan. Orang tua akan tahu anaknya mengalami 6 tadi yang saya sampaikan kan ketika ngawasi, nah? Ya, ketika apa? Ketika ada pengawasan, ada kontrol. Gitu. So, di antara hal-hal yang perlu diawasi satu, kita awasi di dalam penunaian tugas-tugas agamanya seperti wudhunya, sholatnya. Terus kita kontrol HP-nya kalau memang ada HP. Dan jangan dikasih HP sebelum SMA. Dan lebih bagus kalau sudah lulus SMA. Sebelum itu boleh pakai, tapi jangan diatasnamakan.
Karena sering saya sampaikan, kalau sudah antum atas namakan ini HP saya, ketika ada masalah antum ambil, 2-3 hari ditanya, Bu, mana HP saya? Kan gitu. Beda kalau itu HP ibu bapak. Ambil. Gak bisa ngomong. Bu, mana HP? HP siapa? Ya HP. Kan gitu. HP mama. Enggak. Ini mama buat untuk kepentingan ini itu kita sampaikan. HP abi enggak. Untuk kerja. Tapi kalau sudah HP saya, repot sampean. HP saya. Karena sudah dipegangi HP milik dia. Ambil. Bisa bapak ambil sehari, 2 hari, 3 hari. Seminggu emang nggak ditagih. Ngapain pak? Ditahan-tahan. Kan itu HP saya. Itu. Emang diambil lagi, diminta lagi. Itu tahu nggak? Kayak anjing balik muntah lagi karena dia tahu hadis. Gitu. Hadis buat mukul bapaknya. Gitu. Itu kan orang yang minta kembali pemberiannya itu kan seperti apa? Anjing minta kembali muntahnya. Dan kita harus perhatikan apa yang disakunya. Ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Tolong Pak, sesekali periksa akunnya, periksa juga sakunya dari sekolahan. Ketemu rokok ternyata. Ketemu suratnya Masya Allah, sudah. Hubungan ini. Atau ketemu kertas, ternyata apa? Nauzubillah, isinya narkoba. Kadang anak-anak itu menyempelitkan sesuatu di saku ini, lupa dia. Di situ kita itu bisa mendetek, anak itu antum sedang dalam keadaan apa. Tuh. Ketika mau pergi ke sekolah, ketika pulang dari sekolah, ketika tidur, dan sesekali menanyakan tentang temannya, kalau bisa memastikan mengecek teman-temannya. Saya kasih tips. Antum pengen tahu teman-teman anak antum yang dekat di sekolah? Gampang. Undang makan anak-anak. Saya beritahu apalagi anak SMP. Nanti kalau libur, nanti mama masakin enak banget. Coba undang teman-temannya. Yakin yang diundang adalah teman-teman dekatnya. Apalagi ada semacam lebih hebat lagi. Pilih teman-teman kamu yang paling bagus di kelas di sekolahannya, nanti akan ajak Abi untuk jalan-jalan. Tahu temannya. Ke rumahnya dibawa ketika liburan, itu teman. Yang datang mengitari anak antum itu siapa? Tahu di situ. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, antum kontrol bacaan anak. Apa yang dibaca anak? Terus kemudian tidak mencarikan teman soleh buat anaknya. Bahkan dibiarkan milih teman siapa aja. Dan bahkan non-muslim ini akhirnya anaknya murtad pelan-pelan, dia tidak sadar. Anaknya terpengaruh dengan budaya, perilaku yang salah. Karena teman itu Masya Allah, kata orang Arab, as-sahib, sahib. Teman itu nyeret, narik. Hati-hati. Ketika antum bisa memilihkan anak antum, teman yang soleh, minimal memberi pengarahan. Nah, kalau sama teman itu seperti ini, diberitahu dulu wawasan berpikir di dalam mencari teman. Kemudian kriteria teman yang baik kasihin. Nih loh, teman yang baik itu seperti ini, 1, 2, 3. Jelaskan secara gamblang. Nah, dikontrol ketika dia salah. Kenapa kamu bergaul sama anak seperti itu? Saya tanya, jangan langsung disalahkan juga. Ngapain lo bergaul sama kampret kayak begitu? Jangan. Udah pokoknya
Nah jangan, tanya dulu, kenapa? Apa yang mendorong kamu dekat memilih dia, tidak yang lain. Dialog, biasakan anak itu diskusi, mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Ketika salah akan keluar kesadaran dia itu salah, ketika benar dia akan teguh di dalam memegang kebenaran. Kalau kita biasakan dia itu untuk berpikir, berdialog, bertanya, alasan-alasan. Segala sesuatu kasih alasannya. Selanjutnya, mura'atul hikmah fi inqadil walad min rifqatis su, ya. Orang tua harus, ini kesalahan di antara kesalahan orang tua tidak mau atau tidak menjelaskan hikmah atau alasan kenapa tidak boleh berteman dengan orang yang buruk. Itu diberitahu alasannya. Nah, yang selanjutnya nomor 45, kita harus sesekali bersikap taghaful. Taghaful itu sedikit kita itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan anak meskipun itu salah, dalam rangka untuk apa? Supaya kita tidak, umpamanya orang tua ini terlalu rigid, orang tua ini terlalu cerewet, anak nanti akan lari. Makanya orang tua harus bersikap taghaful. Taghaful. Artinya tidak selalu mengorek-ngorek anak. Udahlah. Kalau sekarang anak itu sudah kita tanya enggak ngerokok, sudah kita lihat enggak ngerokok, jangan antum apa? Cari-cari gitu loh. Dipaksa untuk ngaku ngerokok, itu namanya taghaful. Taghaful itu mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang sekarang ini memojokkan anak. Gitu ya. Tapi saya kira itu kita azan, habis azan lanjut. Oke. Mungkin kalau kita ringkas atau kita simpelkan, taghaful itu bersikap tidak cerewet dan serba komentar terhadap tindakan anak yang salah. Contoh ketika ada anak lari-lari, lompat-lompat, atau mungkin melakukan hal-hal yang nanti itu merusak perabot rumah tangga, itu enggak selalu antum kerasi, enggak antum harus tegur. Ya sesekali ditegur, sekali kita biarkan. Kemudian 45 ya. Ya, kalau menurut buku ya. Di antara kesalahan orang tua selalu memperbesar kesalahan anak. Jadi setiap kesalahan anak itu diperbesar. Ya. Jadi salah sedikit itu kayak Masya Allah dosa besar yang tidak akan pernah diampuni.
Ini jangan. Ya. Makanya di sini ada kesalahan yang fatal itu ada 5 apa 6 ya. Sebetulnya kaitannya dengan tadi. Menganggap anak itu menjadikan anak serba salah. Menjadi sasaran kesalahan. Sebaliknya ya, menjadikan anak itu serba benar. Apapun kesalahannya dilindungi. Sama juga salah. Sampai bahkan anak itu dibela di depan gurunya, bahkan gurunya dimaki-maki karena membela anak. Enggak mungkin anak saya salah, Pak. Enggak mungkin ini kelakuan anak saya, Pak Ustadz. Oh, itu bahaya. Yang selanjutnya ketiga, memanja anak. Memanja. Apa saja dituruti. Itu ya. Ini enggak benar juga, bahaya buat anak antum ya. Lalu apa aja antum berikan, antum turuti. Tuh. Terus kemudian hadirin sekalian, apa saja selalu dilayani, diladenin, apa aja. Sudah besar Masya Allah, SD kelas 1 masih dipakai sepatu. Di barat Pak, itu nggak boleh, nggak lulus anak antum itu, TK aja nggak lulus. Makanya di sana ada ujian pakai sepatu sendiri, toilet mandiri kan gitu, baju, itu semuanya. Jadi serba dilayani. Itu nggak boleh. Terus yang selanjutnya, dan ini banyak dilakukan orang tua, yaitu sering memarahi anak. Anak itu antum cuma apa? Nggak boleh Pak, marah. Boleh, ya nggak boleh marah-marah. Dikit-dikit marah. Makanya kalau ditanya, boleh nggak memarahi anak? Boleh. Mungkin nggak orang tua marah sama anak? Mungkin. Ada nggak orang yang nggak pernah marah sama anaknya? Ada nggak? Ya ada, kalau orang tuanya bisu. Bisu aja juga bisa marah ya. Ya. Artinya yang nggak boleh itu marah-marah. Dikit-dikit besar kecil marah. Ya. Selanjutnya kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah bersikap kaku di dalam mendidik anak. Kaku. Nggak ada lenturnya, fleksibilitasnya. Contoh berangkat sekolah. Harus pakai angkot. Harus pakai sepeda. Ini hujan deras. Kalau hujan pakai angkot. Kalau sekarang ini udah pakai sepeda kan gitu. Muruna. Gitu. Sesekali kita halusi, sesekali kita sayang, sesekali kita marahi, wajar. Fleksibilitas di dalam mendidik, murunah dalam bahasa Arabnya itu. Jangan kaku. Terus kemudian orang tua kadang mudah sekali memberikan sanksi kepada anak atas kesalahannya. Ini di antara sekian kekeliruan orang tua, mudah menerapkan, menimpakan sanksi. Nggak ngasih uang jajan. Udah, pokoknya udah. Kamu sampai lulus nggak anak kasih? Masya Allah. Kasih sanksi. Salah lagi. Kasih sanksi lagi. Masya Allah. Anak dikitari oleh sanksi dalam kehidupan ini. Itu nanti trauma Pak. Hidup ini sumpah. Ada yang dimaafkan. Ada yang memang kita harus hukum. Ada yang sekarang ini harus kita coaching, kita kasih nasihat. Ada yang kita tegur dengan cara kita diamkan. Kan negor itu kan ada yang mendiamkan, ada yang sekarang ini mengucapkan, ada yang sekarang ini apa? Mengajak bicara. Makanya Pak, ada metode mendidik, komunikasi. Ketika antum negor anak, sebaiknya antum duduk, anaknya berdiri. Makanya kalau guru-guru di kelas kan gitu. Anak terlambat, antum panggil sambil duduk, nggak usah antum berdiri. Kenapa kamu terlambat? Itu akan ada teguran yang masuk ke dalam benaknya secara cepat. Sadar.
Kalau antum ingin marahi anak, berdiri baru. Tapi kalau antum ingin menghinakan anak, antum berdiri, dia duduk. Nah itu, bagus itu, antum tunjuk-tunjuk. Tapi kalau antum ingin nasihatin anak, antum duduk sejajar. Gitu. Ini metode kita kasihkan ke musyrif. Kalau lagi negor anak, gimana caranya? Guru, ketika saat negor anak, antum duduk di meja itu, ngajar. Antum anak panggil. Jangan antum tegur, antum duduk, dia duduk. Itu nanti namanya komunikasi. Kalau antum mau negor, panggil. Panggilan itu udah memiliki poin sendiri. Kemudian antum duduk sambil antum ajak bicara. Jangan antum berdiri. Antum negor berdiri itu maknanya memarahi. Nah, ketika sekarang antum ingin menasihati, duduk, dia duduk. Makanya kenapa guru duduk, murid duduk, terus menyampaikan materi. Karena itu nasihat, masuk. Tapi kalau antum ingin menegur keras, antum berdiri. Tapi kalau bisa anaknya suruh berdiri juga. Jangan sambil duduk, itu anaknya nanti down. Kamu ini gimana sih? Itu kan gitu. Sampai duduk di bangku, itu pasti down. Beda. Ini caranya kita menegur anak. Terus selanjutnya 48 i'taul aulad furus, ini tidak memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki perilakunya ketika salah. Jadi ketika anak itu salah, langsung disikat, langsung diberi sanksi, enggak dikasih kesempatan. Sekali, dua kali, abi maafkan. Ya. Kamu pakai HP boleh, tapi kalau nanti sekali, dua kali, tiga kali, masih juga buka-buka itu, saya tarik HP-nya nanti. Kasih kesempatan dulu. Nah, ada sebagian orang tua ketika melihat kesalahan anak ini nggak ngasih kesempatan, langsung. Dan yang ke-49 sering terjadi salah faham dengan anak. Nah, itu. Jadi orang tua itu usahakan meminimalisir salah faham dengan anak. Pokoknya usahakan, Pak. Ada cara-cara untuk menyelesaikan sengketa. Ada cara-cara untuk mencairkan komunikasi yang macet. Ada langkah-langkah yang pasti, yang serius, supaya tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Akhirnya apa? Salah paham. Sampai anaknya minggat. Sampai anaknya jauh. Tidak tegur sapa. Tidak ngakui orang tua. Kenapa? Karena biangnya salah paham awalnya. Awalnya di situ. Nah, yang terakhir 50, bertakwa kepada Allah ketika terjadi perceraian. Jangan mengorbankan anak. Ya. Karena nanti kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ngeblok, yang ngeblok orang tua laki, durhaka kepada perempuan, yang ngeblok kepada perempuan, durhaka kepada laki, dan seterusnya. InsyaAllah 51 sampai 69, 74 kita khatamkan pada pertemuan yang terakhir insyaallah. Ya. Dan ini kita akan bahas tahun depan. Insyaallah. Gimana, Pak? Ya? Insyaallah kita bahas tahun depan. Ini tanggal berapa? Iya. Iya, bulan depan udah tahun depan. Ada yang mau tanya? Silakan. Coba pinjam ini ya, Pak. Pulpennya, Pak. Buat untuk nandai. Ya. Coba. Ini, Pak.
Silakan Pak, langsung aja nggak apa-apa. Masa antum nggak punya masalah? Nggak mungkin deh. Itu. Silakan. Ya, tafadhol. Ya, Masya Allah. Penuh dengan ketenangan hidup. Baik. Sambil nunggu pertanyaan antum kita tambah aja. Ya. Termasuk kesalahan orang tua di dalam mendidik anak adalah salah memilih sekolahan. Salah memilih sekolahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan ketika antum memasukkan anak ke sekolahan, itu sedang apa? Subhanallah, sedang membentuk mentalitas, spiritualitas, dan juga apa? Berbagai macam hal-hal nanti kaitannya dengan agama. Nah, sekolah itu intinya adalah di kurikulum. Makanya orang tua yang benar ketika menyekolahkan anak, yang pertama kali ditanyakan itu bukan soal gedungnya gimana. Ya oke, fasilitas bagus. Kaitannya dengan guru, ya juga bagus. Tapi yang harus kita tanyakan pertama utama adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum, kualitas gurunya. Setelah itu, outcome-nya apa? Sekolah ini, kalau antum ingin, anak antum sekarang masuk UIM, Medina, Pak, di sini sudah dapat akreditasi belum ke Medina? Itu pertanyaannya minimal. Kalau sekarang antum memasukkan perguruan tinggi negeri, Pak, anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri setiap tahun berapa? Itu inti pertanyaan ketika antum supaya tidak salah memilih sekolah anak. Apa? Kurikulumnya, gurunya, outcome-nya. Kemudian nomor 59. 52 ya. Orang tua tidak menegakkan atau tidak membuat atau tidak membuat kajian di rumah untuk anak-anaknya. Antum Pak, Masya Allah, Alhamdulillah loh ya. Minim-minimnya antum punyalah Arba'in Nawawi di rumah. Bulughul Maram ada tuh. Ya ada enggak? Ada. Antum baca untuk istri anak antum, kumpulin. Ya, sekarang ini tanggal tua. Ya, pokoknya tanggal merah lah ya. Libur kemana-mana juga susah. Ke puncak macet ngapain? Nyiksa diri. Udah bikin kegiatan liburan pendek di rumah. Ada baca kitab. Bulughul Maram. Riyadhus Shalihin. Masya Allah, bacakan aja 5 hadis. Atau kalau Riyadhus Shalihin itu Masya Allah ada faedahnya. Kan sudah ada tuh yang terjemahan. Faedah hadis ini baca 1. Bahjatun Nadirin itu kan lengkap. Yang sudah diterjemahkan oleh Pustaka Syafi'i itu ya. Enak tuh. Hadis, ya Allah Pak, sekarang ini buku itu enak. Hadisnya, cara bacanya diharokati. Terjemahnya ada statusnya sahih tidak. Itu sudah ada. Dulu ketika seorang ulama mendapatkan satu hadis, itu seperti dapat padi di tengah sawah. Untuk sampai pada tingkatan di piring, itu dia harus apa? Manek proses. Antum tinggal mangap loh. Mangap gini ya, nggak melebu. Insya Allah ini. Aduh, benar-benar ini. Ya. Jadi diadakan, Masya Allah Rasulullah SAW itu mengadakan kajian khusus untuk wanita setiap hari Kamis. Karena permintaan ibu-ibu. Mau'idukunna fi baiti fulanah ibn fulan.
Yaumul Khamis itu, masya Allah. Nah, di dalam liburan pendek itu, nah ini sekalian nomor 53, orang tua tidak pernah atau jarang mengadakan musabaqah ringan di rumah dengan anak-anaknya. Itu adakan. Kan hadiah nggak harus mahal-mahal. Yang menang bakso 10 pendol. Insyaallah. Atau bakso kan rata tuh, yang kalah nanti pendolnya diambil. Itu wah dia. Ada nanti habis kuis ini kita ngebakso ya. Itu. Kasih hadiah ringan, masya Allah. Pujian aja sudah ada, masya Allah. Contoh, ada seorang adik kakak diadakan lomba oleh orang tuanya, musabaqah. Ya, antum bisa loh Pak, musabaqah hifdzul Quran antar anak antum. Antum kasih motivasi. Yo, nanti yang menang saya kasih ini. Saya beri hadiah ini. Musabaqah lagi, pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk cari materi itu Pak, ya Allah, tanya Mbah Google. Banyak itu. Ya. Sebutkan burung yang tidak terbang hari Jumat. Itu, ayo, burung apa? Masya Allah. Ternyata ada Pak, subhanallah, ini ciptaan Allah ajaib. Yaitu burung kardinal, warnanya merah, punya jambul dikit. Itu kalau hari Jumat gak terbang, subhanallah, sholat dia. Antum malah kapur. Itu kalah sama burung kardinal antum. Subhanallah, ya. Sebutkan jumlah para nabi. Sebutkan nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit selama 18 tahun. Banyak menghidupkan apa? Maklumat diniyah. Itu. Nanti ada acara liburan pendek itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Seperti itu ya. Musabaqah ya. Apalagi ada nanti dari bibit-bibit ini nanti kita adakan musabaqah keluar. Ya kalau ini jangan gede-gede tingkatannya, nanti anak repot. Langsung tingkat kabupaten, nomor 2 dari belakang tuh. Itu. Nah termasuk kesalahan orang tua tidak membuatkan perpustakaan untuk anaknya di rumah. Bikin Pak perpustakaan untuk anak, untuk nyimpan majalah-majalah anak, ya. Untuk audio visual, untuk tayangan-tayangan pendidikan anak. Alhamdulillah sekarang contoh aja, antum boleh belikan semacam tab untuk anak antum, tapi pengawasan harus ketat. Ada program apa? YouFit Kit itu cukup bagus untuk anak-anak. Ya, dari itu yang kita dulu dirikan, ya YouFit itu. Ya dulu ceramah-ceramah agama. Ya, dulu itu Masya Allah, pertama kali itu masih kaset. Kaset-kaset saya pertama kali itu yang dipakai, karena belum ada yang bikin kaset-kaset yang model itu, kotak itu, kecuali saya dulu. Itu di MP3 kan, nah baru berkembang sekarang alhamdulillah ada YouFit Kit itu. Untuk anak-anak antum belajar. Ada sholatnya, ada tata keramanya, ada akhlaknya, ada hubungan, banyak sekali Masya Allah. Gitu. Antum bikin. Nomor 55, tidak menemani anak ke tempat-tempat majlis ilmu. Ya, antum aja ada tabligh akbar macam tadi dengan syekh masyhur. Ada kajian seperti ini, ada sanlat, antum dampingi. Pesantren kilat. Itu. Terus kemudian yang selanjutnya nomor 56, tidak atau jarang mengajak anak untuk jalan-jalan. Wisata itu penting. Berlibur sama berhibur itu kelas Rasulullah aja dilakukan, Pak. Antum lihat Rasulullah musabaqah lari-larian sama istrinya, dilakukan tuh sekelas Nabi. Ya. Lomba gulat, ya, Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang paling pinter banting orang, tapi kalah dia sama Rasulullah, Masya Allah. Ya, rihlah
Ya, ke pantai hati-hati karena bisa tsunami. Ke gunung longsor. Terus ke mana? Ke tempat-tempat wisata di tempat terbuka gempa. Podo ya. Jadi di rumah aja. Ya, ini hati-hati karena Masya Allah Pak, kadang-kadang kita sudah hati-hati aja, kadang-kadang ada trailer ngeblong remnya, astagfirullahaladzim. Makanya jalan-jalan itu dipertimbangkan. Rumah ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk kata orang. Kan gitu. Ya kan? Kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Tuh. Berapa banyak? Karena kemarin musabaqah hifdzul Quran yang diadakan di Semarang dari santri bin Bas karena ngantuk itu kan. Itu berapa yang wafat, ya Allah yarhamhum jami'an. Ya, hati-hati. Istirahat. Apain sih ngejar-ngejar? Toh bedanya cuma 5 menit paling. Tuh. Ada kadang-kadang blank spot aja itu bisa tabrakan, apalagi apa? Apa namanya istilahnya, tidur sedikit tapi bahaya itu. Apa? Hah? Micro sleep, sleeping. Ya, iya tuh. Dikit. Ternyata setengah jam. Itu Masya Allah. Kecuali nanti kalau Elon Musk sudah mengeluarkan apa? Smart mobil yang cerdas. Jadi kalau antum ngantuk itu disetir dia. Otomatis dia nyetir, mau minggirkan antum. Itu insya Allah ini aman nanti. Tapi namanya buatan manusia konslet. Giliran minggirin, nggak dipinggirin tuh mobil mati. Masya Allah, hati-hati juga. Pokoknya al-hadar. Kemudian yang nomor 58, orang tua tidak berusaha untuk menghubungkan kehidupan anak dengan salafus soleh. Jadi Pak, kalau kita ingin mendidik anak itu kan butuh diri ideal supaya punya harga diri, citra diri. Orang yang paling sering dituntutkan harga diri. Untuk apa kita sekarang ini mempersoalkan harga diri, tapi kalau nggak punya citra diri? Dan citra diri nggak akan terwujud kalau antum tidak memiliki diri ideal. Diri ideal kita Rasulullah, salafus soleh, sahabat Masya Allah, seamrak, kedermawanan, ada Abu Bakar, ketegasan, ada Umar, kepakaran fikih, ada Ali, ada Mu'ad bin Jabal, soal masalah warisan, Zaid ibn Sabit, Masya Allah. Semua lengkap. Dan itu tidak diada-ada, beda Pak. Lakon yang dibikin orang barat, semuanya fiksi. Dulu zaman saya kecil ada film namanya MacGyver. Ya tak? Anda masih ingat nggak? Itu manusia buatan. Ya film bisa disetel. Saktinya bisa disetel. Faktanya nggak ada. Coba antum sekarang ini ngelihat bagaimana perangnya Arfajah. Seorang yang gagah berani menentukan kemenangan perang Yarmuk. Masya Allah. Khalid ibnul Walid yang nggak pernah kalah dalam perang. Nggak pernah kalah. Coba. Antum kalah terus. Itu. Nah, selanjutnya nomor 58. Orang tua, kesalahan di antara sekian kesalahan adalah kurang perhatian di dalam memperhatikan hijab anak-anaknya, wabil khusus dan secara umum masalah agama dan dunia anaknya. Hijab perempuan, laki di dalam berpakaiannya ditegur kalau isbal, dan yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Taib. Ada? Enggak ada? Kita tutup. Pak. Oh silakan. Mas pinjam pulpen ini Pak. Silakan Pak. Ya silakan. Ya.
Berarti lancar banget tuh LC, langsung ceramah aja. Ya silakan. Hah? LC-nya mana, Pak? Dari Mekah, Madinah atau Libya? Oh, Kairo, masuk Mesir. Jauh-jauh. Pulang nggak punya adab, repot ini. Begini Pak, ya Allah, ya memang itu kadang-kadang pengaruh istri. Udah kawin ya? Sudah? Hah? Oh iya, pengaruh istri. Istri itu kadang bisa menjadikan suami itu seperti malaikat, Masya Allah. Tapi bisa juga menjadikan suami seperti ibrit. Ibrit, Masya Allah. Makanya ada satu asar yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya wad Din, al-mar'u ala dini zaujatihi, orang itu tergantung agama istrinya. Antum harus pilih, makanya apalagi istri seorang dai, antum jangan pilih istri yang mentah. Karena antum sibuk, nggak ada kesempatan untuk ngajar. Cari yang ya setengah jadi bolehlah gitu. Jangan mentah. Nanti istri antum bisa murtad. Antum mengislamkan orang. Bahaya. Itu istri ya. Satu, yang kedua karena mungkin pergaulan. Coba bayangkan ada anak yang Masya Allah dibesarkan orang tua dengan susah payah. Nggak mau ngakui anaknya di teman-temannya karena gengsi, malu. Teman-temannya dari sekolah Eropa lagi kunjungan ke rumahnya, ditanya, tuh yang lewat tadi siapa mas? Iya tetangga lagi pinjam kompak. Kurang ajar loh, tetangga nyemen kompak, orang tua dikatain tetangga lagi pinjam kompak. Diperkenalkan ke, Masya Allah ini orang tua saya. Ini adalah Masya Allah yang menjadikan saya seperti ini sekarang, Masya Allah. Itu walaupun bapak saya sekarang ini lulusan cuman SD, mas saya S1, S3. Nah bapak saya juga SD3. Bekasi, Cipayung. Tapi saya bangga dengan orang tua saya, Masya Allah. Suruh nasihatin teman-temannya yang datang, Masya Allah. Gitu. Tolong Pak, ini ambil kasih itu teman-teman kita pengalaman-pengalaman hidup, ini masih muda-muda, mau kawin ya. Belum tentu loh yang sekarang S2, S3 itu sebagus nasihat orang tua yang SD 3 Cipayung cuma. Ya Cipayung. Dalam hal apa? Pengalaman hidup. Nggak ada di bangku sekolahan. Cara untuk mengatur belanja rumah tangga, menyeimbangkan sikap sederhana, nggak ada itu materinya. Sekarang anak tanya, di bangku sekolah mana antum diajari supaya bersikap secara praktis ketika tetangga antum nggak baik? Ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tapi prakteknya belum tentu. Orang tua punya pengalaman, saya punya tetangga, Masya Allah. Dipinjemin kompa nggak balik, tang nggak balik, openg semua nggak balik. Bahkan dia diriin bengkel aja lengkap tuh. Tapi saya sabar. Alhamdulillah diganti Allah semuanya. Bahkan saya punya bengkel lebih lengkap dari dia. Gitu. Nah gitu loh Pak. Kan nggak ada tuh di kuliah. Itu. Apalagi kuliah sekuler ya. Itu. Aneh teman. Kemudian yang ketiga, karena lingkungan. Makanya nggak tahu apa yang menjadi sebab anak tersebut mengingkari kebaikan orang tua. Wallahi ya ikhwan, tidak akan pernah ada barokahnya orang yang durhaka kepada orang tua. Nggak pernah mengalami nasib yang mujur orang yang durhaka.
sial iya. Karena bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min dzambin asra 'uqubatan ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Tidaklah ada satu dosa yang balasannya paling segera dikontankan di dunia, masih ada simpenannya di akhirat ketimbang melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Apalagi sama orang tua. La yadkhulul jannata qati. Makanya Pak, anak itu selalu kalau mau dapat karyawan, jodoh anak, menyeleksi karyawan, antum tes dasarnya dua dulu. Hubungan dia dengan Allah, sholatnya. Makanya kalau antum punya perusahaan, jangan membuat syarat yang karyawan saya terima muslim. Nanti non-muslim lapor ke KPAI. Kemana? Hak asasi manusia. Antum kasih sholat. Enggak sholat saya enggak terima. Oh enggak kena delay itu. Wah itu ini intoleran. Kalau enggak terima muslim. Tapi enggak sholat. Enggak saya terima. Kenapa? Lu sama Allah aja kurang ajar apalagi sama antum. Dan antum apa yang antum baik? Ini harapkan. Kalau seandainya dia baik, itu hanya sementara dan ada pamrihnya. Tapi kalau karyawan antum sholat, Masya Allah. Dua, hubungannya sama orang tuanya. Dan sama orang yang berjasa puluhan tahun dari kecil, kandungan sampai gede, kurang ajar. Apalagi sama antum yang baru ketemu 5 hari, 5 tahun. Hubungannya cuma kerja. Iya enggak? Iya. Antum lihat dua itu. Baru tes-tes nanti yang lain. Itu tes dasarnya. Tanya itu antum, sholat enggak? Kalau enggak, coret. Jangan lanjutin wawancaranya. Kedua, hubungan sama orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan antum juga, nah sikap orang tua Pak, antum terus berbaik sangka sama Allah terhadap anak antum. Ya. Dengan cara, ya Allah ini mungkin balasan kesalahan saya yang kau tunjukkan di anak saya. Kenapa? Karena ulama salaf mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ini ya ada sebagian ulama mengatakan Fudail bin Iyad. Kadang kesalahanku ditunjukkan Allah di sulitnya istri saya arahkan, anak saya kendalikan. Kendaraan saya rawat. Itu. Sulit. Kayak evaluasi Allah ini mungkin karena dosa saya. Muhasabah. Kedua, antum jangan doa buruk. Jangan doa buruk. Antum doakan hidayah. Yakin seandainya tidak kena sekarang, nanti kalau bapak sudah tidak ada, Allah sadarkan. Dan kesadaran pada saat itu akan lebih perih. Wah dirinya ya Allah. Saya selama hidup orang tua saya begini, itu terhitung nanti. Terus idfa' billati hiya ahsan. Pak, bapak berbuat baik orang di jalanan yang jelekin, ngasari. Bapak, itu dapat pahala apalagi anak. Kita di dalam Islam disuruh untuk menolak keburukan dengan sesuatu yang lebih baik, iya kan? Contoh, antum tabrakan, antum bersikap baik kepada orang, padahal orang ini salah. Ngeyel, nyerocos, antum baik, Masya Allah. Itu dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala enggak? Kok enggak jawab nih? Dapat pahala enggak? Dapat. Apalagi sama anak antum sendiri. Masya Allah. Ya kadang-kadang kan gitu Pak, di jalan itu kan subhanallah, yang salah malah lebih ngeyel, ngotot. Tapi antum lapang dada. Ya udah Pak, kalau Bapak enggak mampu, ya enggak apa-apa. Ya. Saya cuman kasih tahu aja. Saya di jalan begitu. Saya kasih tahu. Kalau ada orang yang salah, saya turun. Saya beritahu. Soal dia mau nabrak jeger. Saya turun. Saya tanya. Ini Bapak salah. Itu tabrak belakang itu kaidahnya kan salah. Ngayel.
Pak, Bapak salah, ngaku enggak? Oh enggak bisa mau nenek. Ya udah, saya cuma ingat, Bapak enggak mau ganti. Ya alhamdulillah, pergi. Diganti sama Allah kok. Ya paling juga 1,5 juta, 2 juta. Tapi antum dapat pahala akibat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Man kadama qaidan wa huwa yastati'u yunafidhahu." Siapa yang menahan kesal dendam, dia mampu untuk melampiaskan. Da'allahu ta'ala ala ru'usil khalaik, nanti dipanggil dengan panggilan baik di hari kiamat di depan semua makhluk. Si fulan begini. Wa khuyyira lahu min huril 'ini ma syaa, disuruh untuk memilih bidadari dari mana. Yang mana aja dia mau. Masya Allah. Seperti itu. Antum hak dalam rangka jalanan itu ada kemungkarannya. Berarti ada amar ma'rufnya, ya enggak? Amar ma'ruf. Kemarin juga gitu, anak tablek di Pekanbaru. Ya supirnya enggak tahu mungkin ngantuk atau memang. Jadi rada-rada nengah enggak, minggir enggak. Diserempetlah mobil apa itu? Mobil yang bawa cor-coran itu loh. Apa itu? Apa? Molen. Kalau molen pisang enak. Ini molen ini sudah. Gerak begitu. Waduh. Anda apa? Kata yang bapak yang nganterin, udah biarin Ustaz, jangan dibiarkan. Kita turun sampai ini. Iya habis Pak, tadi itu ngapain nengah minggir nggak jelas Pak. Meskipun ada orang jungkir balik di jalan, boleh nggak Bapak tabrak? Nggak boleh, kesalahan itu diselesaikan dengan kesalahan. Bapak nggak punya hak untuk nabrak karena orang itu nyetirnya nggak benar. Ada nggak itu pasalnya? Boleh nabrak? Nggak boleh. Gitu. Saya ceramah akhirnya, awalnya ngeyel juga. Gitu. Ya udah ini Pak, telepon sama atasan saya. Dia, Pak yang punya mobil nggak mau telepon. Udah saya yang ngomong. Alhamdulillah Pak, ini mobil Bapak ini nabrak dari belakang. Ya, pantatnya yang di itu Pak Jero kan. Ternyata itu Pak ini bicara sama yang punya mobil. Ternyata temannya sendiri kan gitu. Jadi atasannya temannya, alhamdulillah. Kan antum jadi enak nanti ketemu juga. Itu. Ya udah nanti saya yang telepon aja Ustaz. Itu. Jadi kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jelaskan minim-minimnya dia enggak diulangi lagi nanti. Ketika lain kali sama orang lain. Gitu. Itu dan juga kita Pak, antum cari nafkah untuk anak istri antum. Yang baik. Jangan mendolimi orang, jangan menyakiti orang, kan nggak boleh. Jadi kita ceramah, kan ceramah nggak harus di sini terus. Di masjid, ya orang-orang tertentu, nggak nemu sopir, ya sopir trailer nggak ada kan di sini. Ini 1, 2, tapi kalau di jalan, masya Allah, itu alhamdulillah. Nah seperti itu. Saya kira itu, ya Pak ya, itu pesan saya. Antum husnudzon sama Allah, jangan doakan buruk sama anak antum. Dan yang ketiga, cari iktibar bahwa ini adalah Allah peringatkan sebagai pembersih dosa-dosa saya. Itu aja. Karena kita tidak tahu tahun berapa dia itu sadar. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Yang enggak anak, yang enggak dakwah, yang enggak siapapun. Orang yang paling memusuhi itu ternyata menjadi apa? Menjadi pendukung dakwah paling kuat. Itu perjalanan dakwah saya dari mulai tahun 90 sampai sekarang. Itu enggak sedikit. Orang yang memusuhi dakwah itu akhirnya apa? Mendukung. Dengan ilmu apa? Idfa billati ahsan. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Sadar, alhamdulillah enggak. Antum dapat pahala dari dakwah antum. Dari doa-doa antum yang baik.
dari sikap antum yang baik sama anak antum. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.